Desa Wilanagara adalah salah satu desa di Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan yang memiliki sejarah panjang. Perjalanan sejarah dan peradaban masyarakatnya telah dimulai kira-kira sejak masa Kerajaan Galuh, terus melewati berbagai periode kekuasaan dan mampu bertahan sampai dengan sekarang. Secara harfiah, Wilanagara berasal dari dua kata kuno, yaitu Wilwa yang artinya buah atau pohon maja, dan Nagara yang artinya daerah pemukiman atau suatu kawasan administrasi masyarakat di Tatar Sunda. Dengan demikian, Wilwa Nagara adalah suatu wilayah atau lembur yang banyak ditumbuhi pepohonan maja. Meski demikian, secara kultural, masyarakat telah memiliki keyakinan bahwa akar kata Wilanagara adalah wali dan nagara, yang merujuk pada momentum perkumpulan para tokoh penting negara di masa Sunan Maulana Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang berlangsung di tempat yang diberi nama Lemah Luhur, yang sekarang berada di sebelah barat Masjid Jami At-Taqwa, Desa Wilanagara. Perjalanan sejarah Desa Wilanagara setidaknya dimulai pada masa Kerajaan Galuh, di mana masyarakat Sunda saat itu masih mengandalkan sistem ngahuma sebagai mata pencaharian mereka. Daerah aliran Sungai Cisanggarung yang menjadi salah satu media sekaligus patokan arah transportasi masyarakat Galuh menuju Luragung dan Cirebon pada masa itu mempertemukan orang Sunda dengan wilayah yang bernama Bakom, sebuah wilayah di bagian timur laut desa yang diyakini sebagai pemukiman paling awal masyarakat Wilanagara karena lokasinya strategis dan subur akibat berada di sisi Sungai Cisanggarung dan Sungai Cibangka. Maka makin banyak orang yang tinggal menetap di sana. Lama-kelamaan tumbuhlah sebuah kelompok masyarakat Pasundan yang hidup secara berdampingan satu sama lain di sana. Karena sistem kemasyarakatan menuntut secara alamiah adanya kepemimpinan dan struktur sosial, maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang menjadi pengelola wilayah. Dalam konteks ini, pemimpin terawal di wilayah Wilanagara yang diketahui adalah Ratu Bangka. Meski gelarnya ratu yang identik dengan perempuan di masa sekarang, pada masa itu predikat tersebut merupakan gelar yang jamak yang bisa dipakai oleh para pemimpin laki-laki seperti halnya Prabu Siliwangi yang juga memiliki gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Ri Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata, atau juga Sunan Gunung Jati yang bergelar Sang Pandita Ratu. Kepemimpinan Ratu Bangka kemungkinan terjadi pada abad ke-16 Masehi, dan masa hidupnya semasa dengan masa hidup Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Kedua tokoh ini tampaknya memiliki hubungan diplomatik yang baik sehingga selalu saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Di saat Sunan Gunung Jati melakukan aktivitas dakwah di kawasan Luragung, beliau menempatkan Putri Ongtin selaku istrinya di Wilanagara yang termasuk wilayah kekuasaan Ratu Bangka. Hal ini menegaskan hubungan baik antara Sunan Maulana Jati dan Ratu Bangka. Karena jika tidak, maka tidak mungkin Raja Cirebon itu berani menjadikan Wilanagara sebagai tempat tinggal bagi orang yang dicintainya. Kehadiran Putri Ongtin dan Sunan Gunung Jati menjadi tonggak sejarah kemunculan cahaya Islam di tengah masyarakat Wilanagara. Jejak peradaban yang masih ada sampai dengan masa kini adalah yang pertama, situs Lemah Luhur yang menjadi tempat dakwah sekaligus tempat pertemuannya Kanjeng Sunan dengan para tokoh atau masyarakat. Kemudian Pancuran Mas yang dipercayai sebagai tempat penting untuk melakukan aktivitas kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah Makam Jagabaya yang merupakan makam pengawal sang putri dan Sunan pada saat berada di sana.
Jagabaya sendiri merupakan pasukan ring pertama yang perannya seperti Pas Pampres atau pasukan pengamanan presiden zaman sekarang. Setelah Sunan Maulana Jati kembali melanjutkan aktivitas syiar Islam ke Kuningan dan kembali ke Cirebon, nama Wilanagara kembali tenggelam dalam sejarah karena tidak tercatat dalam sumber-sumber kekuasaan. Nama Wilanagara kembali muncul 1 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1686 Masehi, dalam sebuah laporan arsip yang mencatat sensus penduduk sederhana di zaman peralihan kekuasaan Mataram menuju kekuasaan POC. Dalam laporan yang ditulis oleh Claes Hendrik dan Jan Skartens, tercatat nama Wilanagara dengan nama Wiranagara. Desa yang dibebani pajak senilai 20 ringgit. Ringgit adalah mata uang yang berlaku saat itu. Wilanagara tersebut pada saat itu dipimpin oleh Angabei Sicamarta atau Sacamarta. Merujuk pada gelar yang disandangnya, Angabei adalah pemimpin Wilanagara yang dapat dikategorikan sebagai tokoh penting yang memiliki peran dalam kegiatan militer negara. Tidak diketahui dengan pasti apakah gelar itu dianugerahinya dari Kerajaan Mataram atau Kerajaan Cirebon. Namun yang pasti, sosok Sacamarta adalah sosok yang sangat terhormat. Setelah korespondensi Pangeran Gebang dengan POC tahun 1689 Masehi dan perjanjian Mataram dengan POC tahun 1705 Masehi, dapat dipastikan bahwa Wilanagara berada di bawah kekuasaan Pangeran Gebang yang mendapat perlindungan kompeni. Dalam sumber-sumber kartografi POC, nama Wilanagara senantiasa tersebut sebagai salah satu desa yang dapat disinggahi saat melakukan perjalanan di antara kawasan pesisir Cirebon dan pedalaman Galuh. Pada periode ini, nama Wilanagara disebut beberapa kali sebagai desa yang terdiri dari sejumlah cacah atau kepala keluarga yang bermata pencaharian sebagai petani dan mengolah sawah. Dengan kata lain, Wilanagara adalah salah satu daerah yang maju pada masanya karena lebih awal melakukan pertanian sawah dengan hidup menetap. Sedangkan pada masa itu, sebagian masyarakat Sunda lainnya masih menyandarkan diri mereka dengan kegiatan ngahuma dengan karakteristik hidup yang nomaden, berpindah-pindah tempat. Pada abad ke-19 Masehi, nama Wilanagara termaktub lagi dalam catatan penduduk milik pemerintah kolonial Inggris dengan pemimpin desa yaitu Jayamarta yang menjabat sekitar tahun 1813 sampai 1850 Masehi. Sama seperti tertulis dalam pelbagai sumber arsip sebelumnya, Wilanagara di zaman itu juga masih berada di bawah pengelolaan Kepangeranan Gebang. Kedudukan itu kemudian berubah pasca dilakukannya reorganisasi wilayah Karisidenan Cirebon oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1819 Masehi. Pada masa itu, kekuasaan Pangeran Gebang telah dihapuskan dan wilayah Wilanagara beserta sejumlah desa lainnya dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Kuningan atau dalam bahasa Belanda disebut Regentschap Kuningan. Dengan demikian, eksistensi Wilanagara jauh mendahului kelahiran Kabupaten Kuningan karena desa ini telah ada sejak abad ke-15 Masehi atau ke-16 Masehi. Sedangkan Kabupaten Kuningan baru diresmikan pada abad ke-19 Masehi. Menurut catatan yang ada di desa, pada kurun waktu itu kepemimpinan desa berada di tangan Kuwu Sawian yang menjabat dari tahun 1850 sampai 1885 Masehi. Pada masa kolonial Hindia Belanda, Wilanagara dipimpin oleh sejumlah kepala desa yang visioner seperti Kuwu Nurwenda menjabat 1885 Masehi sampai 1915 Masehi. Kemudian Kuwu Sarwan yang menjabat tahun 1915 Masehi sampai 1930 Masehi.
dan selanjutnya Kuwu Hanap yang menjabat 1930 sampai 1950 Masehi. Pada masa ketiga kepala desa ini, wilayah negara secara perlahan bertransformasi menjadi desa yang lebih baik dari sebelumnya. Berbagai bangunan untuk kepentingan masyarakat mulai dirintis pembangunannya pada periode ini. Sebelumnya memang telah dibangun pelbagai fasilitas masyarakat, namun dalam kondisi sederhana, sesuai dengan kondisi kemajuan zamannya. Setelah itu, di masa peralihan tiga kekuasaan, Belanda, Jepang, dan kemudian Republik, nama Kuwu Sutisna Meharja tercatat menjabat dari tahun 1950 sampai 1963 Masehi, muncul sebagai pemimpin wilayah negara. Pada masa ini, perjuangan masyarakat dan kepala desa menjadi sangat berat akibat peperangan yang terjadi. Pasca kemerdekaan dan berakhirnya aktivitas kelompok gerombolan DITII, keamanan di desa wilayah negara dan di desa-desa lainnya di Priangan Timur menjadi lebih terjamin, sehingga peradaban masyarakat mulai tertata lebih baik dari periode-periode sebelumnya. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat 7 kepemimpinan kepala desa dan 1 pejabat sementara kepala desa, yaitu kepemimpinan Kuwu Haji Muhammad Mugni menjabat dari tahun 1963 sampai tahun 1973 Masehi. Dilanjut Kuwu Kasmad yang menjabat dari tahun 1973 sampai 1983 Masehi. Kemudian Kuwu Samsudin menjabat tahun 1983 Masehi sampai 1993 Masehi. Kuwu Sujana yang menjabat dari tahun 1993 sampai tahun 2003 Masehi. Dilanjutkan Kuwu Edi Supriyadi yang menjabat hanya 3 tahun dari tahun 2003 sampai 2006 Masehi. Beliau wafat sebelum selesai masa jabatannya dan kemudian dilanjutkan oleh PJS Kepala Desa yang bernama Rusnadi Al-Oim menjabat dari tahun 2006 sampai 2008 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Kuwu E. Rohana yang menjabat dari tahun 2008 sampai 2013 Masehi. Dan selanjutnya yang terakhir Kuwu Asep Sudiana yang menjabat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Di era modern ini, para kepala desa berhasil menorehkan pelbagai prestasi yang menjadikan wilayah negara sebagai salah satu desa yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Milangkala desa wilayah negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kehadiran Putri Ongtin dan Sunan Gunung Jati terjadi pada tahun 1481 Masehi. Informasi tahun ini didapatkan dari manuskrip Purwaka Caruban Nagari, sebuah naskah kuno dari Cirebon yang kini disimpan di Museum Sri Baduga, Kota Bandung, Jawa Barat. Sehubungan dengan waktu tinggal kedua tokoh itu, maka dapat diasumsikan terjadi setelah pertengahan 1480 Masehi, karena perjalanan dari Tiongkok biasanya baru terjadi pada sekitaran bulan April atau bulan Mei dengan adanya angin muson timur. Apabila dihitung perjalanannya dengan menggunakan periode dari Tiongkok, maka Putri Ongtin kemungkinan baru sampai ke Cirebon pada pertengahan tahun 1481 Masehi. Namun, mendapati Kanjeng Sunan Gunung Jati tidak sedang berada di Cirebon, dari kota pelabuhan itu, sang putri berangkat menyusul Kanjeng Sunan menuju Luragung dan lanjut ke Wilanagara, lalu tinggal di sana selama beberapa waktu. Dalam tradisi lisan masyarakat Wilanagara, ada tempat yang diberikan nama Lemah Luhur yang dipercayai sebagai tempat rapat Sunan Gunung Jati bersama para tokoh negara lainnya. Rapat dengan para pembesar negara pada umumnya terjadi pada hari-hari raya besar Islam. Dan pada saat itu, hari besar Islam yang mendekati pertengahan tahun 1481 Masehi adalah peristiwa peringatan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab tahun 886 Hijriah,
yang menurut konversi laman ru'yatulhilal.org tanggal 27 Rajab saat itu jatuh pada tanggal 21 September 1481 Masehi. Pada musyawarah desa, hampir seluruh elemen masyarakat dan aparatur desa yang hadir dalam pertemuan di Balai Desa Wilanagara menyepakati tanggal ini sebagai hari jadi desa Wilanagara. Untuk penetapan hari jadi desa Wilanagara itu berdasarkan fakta ilmiah yang muncul dari hasil penelitian Kandeli, ditetapkan tanggal 21 September. Oleh sebab itu, pemerintah desa memformulasikannya secara sistematis dan meresmikannya menjadi hari jadi desa dalam bentuk sebuah peraturan desa atau Perdes Wilanagara. Di samping karena telah tumbuhnya kecintaan dan kesadaran sejarah, peristiwa tersebut dianggap menjadi momentum historis penting yang melahirkan masyarakat desa Wilanagara modern. Meskipun pilihan ini jatuh ke masa periode masyarakat setelah adanya Islam, warga tetap menghargai jasa para leluhur, para pendiri desa seperti halnya Ratu Bangka yang telah merintis dan melestarikan kehidupan sehingga menumbuhkan generasi-generasi penerus yang salah satu generasinya kini tengah berkarya bersama-sama membangun desa Wilanagara.